4G 8 triliun rupiah. Setelah menerima permintaan dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI pada 31 Oktober 2022, BPKP langsung melakukan penelitian, analisis dan perhitungan dari kerugian keuangan negara terkait kasus Bakti Kominfo untuk penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station dalam kurung BTS, 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo dari tahun 2020 hingga 2022. Sebelum itu, pada Kamis, 11 Mei, Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap 4 pejabat dari perusahaan rekanan yang terlibat dalam proyek infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 di Bakti Kominfo periode 2020-2022. Lebih dari 60 saksi telah diidentifikasi oleh penyidik dalam kasus korupsi ini. Di antara mereka, 23 telah dicegah bepergian ke luar negeri. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS. Banyak orang terlibat dalam pusaran korupsi proyek BTS di Bakti Kemenkominfo. 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung hingga akhir Mei 2023. Mereka adalah 1. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kurung JGP. 2. Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dalam kurung AAL. 3. Account Director of Integrated di Account Departemen PT Huawei Tech Investment Mukti Ali dalam kurung MA. 4. Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan dalam kurung IH. 5. Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak dalam kurung GMS. 6. Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto dalam kurung YS. 7. Windy Purnama dalam kurung WP, orang kepercayaan dari tersangka Irwan Hermawan. Duduk perkara proyek Kominfo BTS. Proyek BTS Kominfo bermula dari rencana untuk penyediaan jaringan internet 4G di 9.113 desa dan kelurahan yang dimulai pada 2020. Menurut kominfo.go.id, tujuan pembangunan adalah untuk memperluas jaringan layanan internet yang mencapai semua desa. Joni melaporkan bahwa saat itu terdapat 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia yang belum memiliki akses internet yang memadai. Bagian aksesibilitas telekomunikasi dan informasi dalam kurung Bakti, Kominfo mengkategorikan 9.113 desa dan kelurahan ke dalam kategori terdepan, terluar, dan tertinggal dalam kurung 3T. Pengadaan BTS direncanakan akan dilakukan secara bertahap. Dengan rincian, direncanakan untuk membangun 1.209 desa dan kelurahan pada tahun 2020, 4.200 desa dan kelurahan pada tahun 2021, dan 3.704 desa dan kelurahan pada tahun 2022. Sedangkan untuk wilayah non-3T akan dikerjakan oleh operator seluler. Berikut ini bagaimana kronologi rasuah proyek BTS 4G terjadi. Pada tahun 2019, pemerintah memiliki program pemerataan digitalisasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah 3T yang tidak bisa dijangkau oleh operator karena tidak komersial. Pengadaan proyek di wilayah 3T tidak bisa dijalankan dengan skema tender komersial biasa sehingga perlu ada terobosan. Lalu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Bakti ditugaskan oleh pemerintah untuk menjalankan pembangunan infrastruktur digital yang tidak terlayani secara komersial. Kal itu karena Presiden Jokowi juga menghendaki agar proyek infrastruktur layanan internet tersebut selesai sebelum masa jabatan berakhir yakni pada 2024. Lalu, tahun 2020, untuk memuluskan rencana pembangunan, maka pada 2020 keluar peraturan pengadaan khusus melalui Perdirut BLU Bakti No. 7 per tahun 2020 menjadi kontrak payung pengadaan proyek BTS 4G. Tender pengadaan proyek pembangunan BTS 4G tahun 2021 sampai 2024 sebanyak 5 paket dengan rincian pemenang sebagai berikut. Pertama, paket 1 dan 2 pemenangnya adalah Faberhome atau Telkom Infra. Lalu paket 3 dimenangkan oleh konsorsium Lintas Arta Huawei SE.
sementara paket 4 dan 5 dimenangkan konsorsium IBS. Demikian, bagian pertama cerita meretas jejak korupsi BTS 4G senilai 8 triliun rupiah. Nantikan dan ikuti terus cerita berikutnya.